Oke, pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan ngebahas tentang kesepian, tentang apa lagi? Tentang kok rasanya sendiri ya. Tuh. Hmm, Oke, aduh, apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah Kak Sudah, Zikna. Kak. Oke, nih nanti kita akan ngebahas tentang tenang, kamu nggak sendirian kok. Nih, sering banget ya ketika ada orang ngerasa kok aku berjuangnya sendirian ya. Kok nggak ada orang yang mahamin aku ya. Kok dan lain sebagainya gitu. Jadi kita akan bahas nih, kenapa sih kita merasa diri kita itu sendirian? Apa sih penyebab-penyebabnya gitu. Nah, nanti kita akan ngebahas apa aja. Jadi nanti kita akan ngebahas manusia itu memang fitrahnya lemah. Terus nanti kita juga akan ngebahas tadabbur sorah yaitu ad-duha dan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, gimana sih biar Allah tuh kita ngerasa Allah tuh selalu ada bersama kita kayak gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang membuat kita itu merasa sendirian dalam hal apapun? Mungkin ada yang mau berpendapat langsung kok VN di unmute aja gitu. Kenapa ya? Apa yang membuat kita, seseorang itu merasa sendirian dalam hidupnya gitu, hampa banget rasanya gitu. Tapi teman-teman jangan jadikan introvert gitu ya sebagai alasan. Aku ya pengennya sendiri karena aku introvert kayak gitu kan. Kayak mungkin bisa jadi juga lelah gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah itu fitrahnya sebagai manusia sosial ya. So, seintrovert-introvertnya kita, itu pasti kita akan ada masanya bersosialisasi. Jadi nggak mungkin kita itu sendirian. Karena fitrahnya kita manusia itu sosial. Kenapa ya kita itu bisa sendiri kayak gitu? Nah, bisa jadi nih teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena dulunya mungkin ada selalu ini ya. Ini bilang besar. Mungkin dulunya nih sering diabaikan. Apalagi mungkin nih dulunya ada banyak penolakan. Apalagi, aduh, salah nulis. Penolakan. Apalagi karena mungkin dulunya pernah dipermalukan. Sehingga teman-teman dia merasa terancam kalau dia bertemu dengan orang gitu. Rasanya bertemu dengan orang adalah hal yang begitu menakutkan kayak gitu. Jadi mungkin dulunya ada trigger-trigger gitu ya, ada trauma-trauma yang membuat dia itu memilih sendiri. Dia memilih sendiri dan akhirnya merasa kesepian gitu. Nah, em, sehingga orang tersebut tuh walaupun di tempat umum gitu ya, itu rasanya tuh kayak sepi gitu. Rasanya tuh sendiri gitu. Dan akhirnya nanti orang yang sering terkena ini gitu ya, dia akan mengisolasi diri, entah di kamar, entah pengennya sendiri aja atau di mana kemana sendiri gitu. Dan ada juga penyebab terutama seorang kesepian ataupun merasa sendiri adalah kehilangan. Ya enggak? Aduh, kehilangan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, rasa kehilangan ini, teman-teman, karena kita punya rasa memiliki. Karena kita punya rasa, oh aku milikin dia. Jadi ketika kita kehilangan itu, eh, rasanya kayak, kok aku sendiri ya gitu. Terus di sini ada juga Kak Zaho. Dikucilkan iya bisa Kak April. Terus juga ngerasa sendiri, ngerasa seiring bertambahnya usia, lebih sering apa-apa sendiri. Iya juga. Nanti
kita juga bahas kenapa kok orang semakin umur kita tua, terkadang banyak penyakit yang ada pada diri kita. Ternyata itu juga sebabnya salah satunya yaitu tentang kesepian itu sendiri, merasa sendiri itu sendiri. Jadi teman-teman, ketika kita eh, apalagi kita yang masih punya orang tua gitu ya. Ketika kita masih punya orang tua, jangan sampai orang tua kita itu sangat-sangat merindukan kita dan kita itu nggak pulang. Karena orang tua tuh butuh banget ketika pada siapa mereka ketika merasa kesepian dan obatnya tuh kita gitu loh. Jadi kalau diusahakan pulang kayak gitu. Ketika orang tua rindu banget nih sama kita. Gitu ya teman-teman. Kadang-kala nih kehilangan ini membuat kita itu rasanya sendiri, hampa hidupnya. Karena apa? Karena ada rasa memiliki pakai banget gitu. Kan apa sih yang kita miliki di dunia ini? Semuanya itu akan kembali kepada Allah kan. Jadi jangan merasa memiliki apapun di dunia ini. Walaupun sedekat apa coba? Sedekat orang tua, sedekat pasangan kita nanti, sedekat apapun, itu semuanya endingnya tuh apa? Kembali kepada Allah. Gitu teman-teman yang dirahmati Allah. Kenapa ya? Mereka itu nggak bisa memahami aku padahal. Nah, ini apa yang buat kita sendiri dalam hal apapun, itu kadang tuh kita mikirnya, kenapa ya mereka nggak bisa memahami aku? Awalnya kayak gitu. Kok kita nggak sefrekuensi ya? Kok kita nggak sependapat ya? Akhirnya dia ngerasa terancam gitu ya, ngerasa nggak sefrekuensi, dan akhirnya ya udah deh menghindar aja. Kok mereka kayak gitu ya ke aku? Kok mereka gini gini gini? Banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang dimana itu nanti akan eh, saksikan apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, teman-teman pernah nggak merasa kesepian di sini? Aku yakin teman-teman pernah ya merasa kesepian. Rasanya kok sendiri ya? Kok nggak ada orang yang nemenin aku ya? Kesepian itu, teman-teman ingat, menurut sebuah penelitian gitu ya. Hati-hati nih teman-teman yang sering ngerasa kesepian gitu. Rasa kesepian ini memiliki resiko 2 kali lebih berbahaya loh daripada obesitas. Ya, ngeri banget ya. Dan kalau di suatu jurnal dikatakan, kalau kita kesepian lebih dari seminggu, teman-teman, itu harus cepat-cepat minta pertolongan. Maksudnya di sini minta pertolongan ke psikolog ataupun teman-teman tuh butuh bersosialisasi terhadap orang lain. Ingat kalau lebih dari seminggu gitu. Kalau udah lebih dari 3 hari harus ini sih harus diwanti-wanti gitu ya. Kok ini aku kesepian, rasa sedihnya masih kayak gini, rasa kesendiriannya masih seperti ini. Itu juga harus diwanti-wanti. Dari 3 hari, 4 hari, nanti kalau udah lewat dari 3 hari itu udah parah banget. Apalagi seminggu, itu udah parah banget. Dan ini sama mematikannya seperti rokok. Rokok kan berbahaya banget ya, teman-teman. Nah, itu juga sama. Walaupun kita nggak merokok, tapi kita perasaannya ngerasa sepi, ngerasa sendiri gitu. Itu ternyata mengantarkan kita di berbagai penyakit ketika orang itu merokok. One list mengantarkan seseorang pada perilaku defensif. Defensif itu stres yang dimana itu tuh stresnya apa ya? Diimplementasikan kepada hal-hal negatif. Sebab rasa sakit yang diterjemahkan otak memasukkan dirimu pada mode pertahanan diri juga. Nah, awalnya nih teman-teman bakal merasa kesepian gitu kan. Lalu menjadikan kita itu betul-betul sendirian. Awalnya di tempat umum nih sepi, padahal tuh di sana banyak orang gitu. Teman-teman bisa berinteraksi juga kepada orang-orang tersebut. Tapi nanti atas banyaknya trauma yang merasakan itu menghasilkan teman-teman benar menjadi sendirian gitu. Nah, kesepian itu disebut juga sebagai pengalaman yang menyedihkan kan. Kalau teman-teman
kemarin aku nyampein ini enggak ya? Kayak ada roda gitu, roda emosi gitu. Di kesepian itu masuk ke dalam emosi yang sad, yaitu sedih atau menyedihkan. Ketika kita persepsikan hubungan sosial kita kurang baik secara kuantitas ataupun kualitas dari yang kita inginkan, jatuhnya sih lebih ketidak sampai ke ekspektasi kita gitu. Ekspektasinya tuh beda sama kita gitu. Kalau masalah merasa kesepian, itu semua sangat bergantung pada cara kita memandang rasa kesepian itu sendiri. Karena standar kesepian setiap orang tuh beda-beda ya, teman-teman ya. Hal tersebut dapat dikatakan subjektif karena kan hubungan sosial yang kita inginkan bisa saja berbeda-beda karena setiap orang kan berbeda-beda ya. Tingkat kesepiannya itu seperti apa, standar kesepiannya itu seperti apa gitu. Nah, para psikolog itu menyatakan bahwa kesepian merupakan sifat yang stabil dan mempunyai standar minimum. Jadi, ketika kita merasa kesepian tuh aslinya itu hal yang wajar. Tetapi nanti kalau berlebihan itu ya gak wajar. Saat mulai beranjak dewasa gitu ya. Iya, seperti yang dikatakan Kak Zahwa tadi, semakin bertambahnya umur kita, itu akan eh apa ya, semakin merasakan kesepian dalam kehidupannya kita. Karena semakin dewasa, lingkaran pertemanan kita itu juga akan semakin kecil. Jadi ingat kalau milih pertemanan juga ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya, rasa kesepian yang kita milikin ini terus pada nantinya akan berujung pada rasanya kok berat ya hidup ini. Rasanya kok berjuang sendirian ini aku. Ingat teman-teman, sekedar teman-teman nanyain kabar kepada teman-teman yang lain. Kamu gimana hari ini? Itu tuh bisa jadi menghambat mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Jadi pedulilah, empatilah kepada orang lain. Sekedar kamu gimana hari ini kabarnya happy? Gimana? Coba deh nanti rasain ketika teman-teman nanyain itu kepada orang lain tuh rasanya bahagia banget dan teman-teman bakalan dapet energi baliknya gitu. Biar kita nggak ngerasa berjuang sendirian. Pengennya kita itu ada yang menemanin, ada yang paham gitu ya atas apa yang kita rasakan. Pengen nggak sih kalau apa-apanya kita itu disupport sama orang-orang sekitar? Pengen gak sih kita itu punya teman cerita berkeluh kesah? Kita itu punya tempat pulang yang dimana jiwa-jiwa ini sudah cukup lelah gitu loh. Pengen banget punya tempat pulang. Pengen ngerasain sendirian pengennya tuh pulang tapi tuh nggak tahu pulangnya kemana. Pasti teman-teman juga ada pada fase ini gitu ya. Ketika kita merasakan berjuang sendirian ini, itu ngerasa hati kita kosong, teman-teman. Kosongnya hati kita, mati rasanya kita. Itu karena sakit pada hati kita. Nah, sakit pada hati kita itu dikarenakan ada tiga, ada tiga, teman-teman. Apa aja? Ada yang tahu? Yang pertama nih, penyebab kita sakit hati. Kan kita tadi udah ngebahas mengenai kenapa kok kita bisa kesepian. Tadi ada penolakan, ada pengabaian, dipermalukan, sehingga kita mengisolasi diri, menghindari orang-orang gitu ya. Itu kan seperti luka ya, luka ataupun sakit hati gitu. Kenapa sakit hati kita itu begitu lama, begitu apa ya, awet gitu. Kenapa sih? Apa aja yang menyebabkan gitu? Yang pertama adalah noda. Bayangin bentuk hati kita ya, segumpal hati kita. Terus di situ ada noda-noda banyak hitam gitu. Noda-noda banyak hitam itu adalah dosa-dosa kita. Nah, gimana coba? Itu tuh dosa-dosa kita. Mungkin nih hubungan kita sama Allah perlu dipertanyakan. Mungkin nih aku mundur-mundur sholatnya.
ketika azan udah berkumandang, aku malah scroll IG. Mungkin maksiat-maksiat yang aku lakukan sering chatan sama ikhwan. Mungkin mataku yang selalu melakukan maksiat atau hatiku yang belum bisa memaafkan orang lain, itu bisa juga penyebab kita sakit hati. Penyebab kita itu nggak bisa sulit memaafkan orang lain gitu. Yang selanjutnya yaitu luka itu sendiri. Kalau luka ini adalah dari orang lain ya, orang sekitar itu sendiri. Nah, luka itu sendiri, bagaimana kita itu merespon luka itu? Merespon luka itu dengan hati yang berarah kepada hal yang positif atau negatif. Kalau nanti teman-teman cenderung ke yang negatif, itu akan menimbulkan rasa sendiri gitu ya. Nggak ada yang paham tadi, nggak ada yang nemenin aku, nggak ada teman cerita. Maksudnya tuh ada teman cerita dan lain sebagainya. Cuman kitanya kadang takut gitu ya. Cuman kitanya aja yang ngerasa nggak deh aku nggak cerita sama dia deh rasanya ini gini gini tuh. Oke, yang terakhir yaitu kegelapan. Maksudnya kegelapan di sini kita tuh jauh banget dari Al-Quran. Kayak di postingan IG ya. Entah ini postingan IG mana gitu. Aku pernah ngebaca ketika kita itu merasa kesepian, padahal di situ ada Al-Quran, berarti kita itu nggak ngegunain Al-Quran itu buat menghibur kita. Nggak ngegunain, padahal Al-Quran itu adalah fungsinya juga biar kita tidak sendirian, biar kita punya temen tuh di situ. Berarti hubungan sama, ketika kita merasa kesepian, berarti hubungan kita dengan Al-Quran itu juga perlu dipertanyakan. Padahal banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran yang bisa kita pelajari, yang bisa mengobati rasa kesepiannya kita. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, akibatnya rasa berjuang sendiri, rasa kesepian ini berujung pada stres. Stres ini, teman-teman, itu hal yang wajar. Stres ini setiap orang pasti memiliki. Tetapi ada dua ya, ada dua ini kemungkinan. Stres ini berujung pada eustress atau distress. Kalau eustress itu nanti dia bisa menangani stres itu sehingga dia nggak sampai jadi permasalahan kesehatan mental ataupun penyakit hati. Tetapi teman-teman, kalau kita stresnya ini menjadi distress, berarti kan kita nggak bisa tuh menangani stresnya kita dan itu akan menyebabkan mental kita terganggu, penyakit hati kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kita stres itu wajar, tapi bagaimana stres ini kita bisa menangannya dengan baik. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika kita merasa sendiri, ketika kita itu sedang merasa berjuang sendiri, cobalah pandang di luaran sana. Kemarin tuh Zidnya baru lihat film Kaf itu loh. Kan ada produk namanya Kaf. Nah itu tuh di YouTube tuh ada filmnya. Dan Wardah tuh juga ada filmnya ternyata setiap Ramadan nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Itu kisahnya sampai nangis dilihat itu tuh ternyata dan judulnya itu tuh nggak sendirian kok ngepasin banget sama materi yang mau aku sampaikan gitu kan. Di sana tuh ketika kita merasa sendirian berjuang, lelah banget ya, capek banget kerja, capek tahu kuliah, capek tahu hidup di luaran sana itu ada yang capek kok juga sama kayak kita. Jadi kita tuh nggak sendirian dalam berjuang. Mungkin yang sekarang serangga cari kerja gitu. Di luaran sana tuh juga banyak orang yang pengen, yang juga sekarang tuh nyari kerja sama kayak kita. Bahkan terkadang lebih susah dari kita. Mungkin yang di luar sana seperti mungkin kita generasi sandwich, di mana aku mau beliin itu aja masih mikir, nanti adikku gimana ya, nanti orang tuaku gimana ya, harus ini itu. Pengen lanjut juga S2, tetapi ternyata uangnya buat yang lain dulu. Di luaran sana juga banyak generasi-generasi sandwich yang lainnya. Gitu.
Terus semuanya di sini ada kakak-kakak yang kerja kantoran. Di sana tuh di luaran sana juga lagi pusing sama kerjaannya. Sama kayak kita juga. Dan yang selanjutnya nih, mungkin di sini ada yang lagi berjuang nyembuhin kesehatan mentalnya ataupun berjuang dengan penyakit-penyakitnya ini. Nah, di situ di luar sana ada juga yang berjuang dengan penyakit-penyakitnya, yang lagi kuliah, lagi skripsian, ataupun dengan dibebani dengan tugas-tugas dosen. Di luar sana masih banyak banget juga yang sama kayak kita gitu. Oke, coba kita berkaca juga dari saudara-saudara kita di Palestina. Kita tuh nggak bisa nyamain masalah kita saat ini, rasa mungkin kesepian ataupun rasa sendiri yang diakibatkan oleh masalah-masalahnya kita. Itu nggak bisa disamain dengan Palestina. Tetapi dapat kita simpulkan, kita itu tidak dinilai dengan besar masa. Kita itu tidak dinilai dengan seberapa besar masalah kita di kehidupannya kita. Tetapi bagaimana kita menanggapi masalah itu sendiri? Apakah dengan jiwa-jiwa yang rapuh atau justru dengan jiwa-jiwa yang kuat? Kita nggak bisa nyamain masalah kita dengan Palestina. Kita udah nggak mungkin, kayak mungkin kita belum dikasih masalah itu karena kita belum mampu. Tetapi kita meneladani saudara-saudara kita di Palestina, teman-teman. Sebegitu kuatnya loh teman-teman kita di sana. Jiwa-jiwanya kuatnya mereka, yang dimana pangkuannya itu cuma Allah, yakinnya itu sama Allah gitu loh. Jadi yang kita jangan samain masalah kita ya sama Palestina karena itu beda. Tapi kita berusaha untuk meneladani akhlak-akhlak saudara-saudari kita di Palestina. Bagaimana caranya ketika kita bisa ditimpa musibah, tapi tetap bisa berdiri, tetap bisa kokoh kayak gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, rasa sendiriannya kita, rasa kesepiannya kita, rasa negatif thinkingnya kita tadi, karena mungkin merasa kesepian, merasa kesendirian itu, merasa kok nggak ada yang nemenin, nggak ada teman cerita, nggak ada yang paham, nggak ada yang peduli, semuanya itu kayak jahat dari kita gitu. Yang membunuh kita mempunyai hal-hal yang seperti itu tuh rasanya jauh pikiran kita sendiri gitu. Coba deh teman-teman tuh tulisin kenapa kayak gitu, ngerasa kayak gitu tuh kenapa. Karena ketika semuanya itu hanya ada di otak, ya tuh bakal ngerasa berat. Tapi ketika teman-teman nulisin apa yang teman-teman rasain, itu bakalan nanti kayak sadar, oh masalahku kayak gini ya. Ternyata, oh masalah aku sama kok sama orang lain juga. Nanti lebih clear gitu. Karena kalau di dalam kepala tuh rasanya kayak gini ya. Banyak yang dipikirin. Tapi ketika setelah ditulis, oh ini tuh kayak gini. em dan keluarnya tuh seperti ini gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwa manusia itu memang manusia yang lemah di hadapan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan firman Allah yaitu di Quran surat An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jadi kita nggak bisa sendirian, teman-teman. Kita tuh lemah. Kalau kita sendirian, ujung-ujungnya apa? Stres. Tadi stres yang di-stres, nggak bisa menghadapi stres dengan baik gitu. Allah tuh sudah memfitrahkan kita sebagai manusia yang lemah. Tapi, sudahkah kita selalu meminta kekuatan dari Allah atas segala apa-apanya kita? Terkadang kita tuh sombong banget, gak mau minta tolong sama Allah. Terkadang nih, kita tuh aslinya butuh sama orang lain. Tapi jiwa kita kayak, nggak, aku bisa independen. Nggak, aku bisa mandiri. Aduh, kita tuh lagi butuh banget orang lain gitu. Ingatlah, kita itu manusia yang lemah. Jadi kita butuh orang lain buat nolong kita. Dan yang paling utama adalah kita butuh Allah untuk nolongin kita, untuk nguatin kita gitu. Sini. Oh ya, sehingga nih yang pertama, kita butuh Allah. Hal yang paling terpenting yang harus kita yakini gitu ya. Kita itu selalu minta tolong sama Allah dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Yang kedua, butuh dukungan sosial. Walaupun
temen cuma satu aja ataupun keluarga, carilah gitulah teman-teman, carilah temen ataupun support system yang bisa dukung teman-teman. Mungkin ketika teman-teman ada masalah bisa nih dihubungin. Kalau toh udah mepet gak ada teman-teman yang dirahmati oleh Allah, itu bisa teman-teman tuh ke psikolog gitu. Teman-teman ketika di psikolog mungkin nanti teman-teman bakalan didukung gitu. Karena kita itu butuh loh orang lain buat kita. Gak bisa kita itu sendirian melakukan sesuatu, berdiam sendirian, kayak apa-apa sendiri gitu. Karena kita hakikatnya makhluk sosial. Terus juga kepercayaan terhadap diri. Kenapa ya kita susah berinteraksi kepada orang lain yang mengakibatkan kita kesepian dan menghasilkan kesendirian gitu. Karena kita nggak percaya akan kita itu bisa berinteraksi dengan orang lain. Cobalah teman-teman tuh menyapa orang yang nggak dikenal. Mungkin pas kajian, ataupun mungkin pas di mana. Cukup senyum aja. Coba ya, nanti hari ini teman-teman nyoba nyapa orang yang nggak dikenal. Kak. Cukup senyum aja sama orang yang nggak dikenal. Itu bakalan beda rasanya di hati. Itu bakalan kayak ada energi, entah itu energi dari mana, itu rasanya seneng bahagia banget ya Allah bisa nyapa orang gitu walaupun itu nggak dikenal ataupun nyapa deh teman-temannya di sisi nih teman kerja, hei kita dulu yang nyapa, selamat pagi gini-gini atau teman kuliah, gimana kamu kabarnya hari ini dan sebagainya gitu. Itu akan memberikan energi kepada kita dan juga akan memberikan energi kepada teman-teman kita. Nah, selanjutnya baru kita masuk tadabur ya Allah. Di Quran surat Ad-Duha ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, Nabi Muhammad, tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Ini ada asbabun nuzulnya juga ya teman-teman ya. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita belum sempurna ibadahnya. Walaupun kita banyak lalainya. Walaupun kita banyak dosanya. Walaupun terkadang kita tuh lupa sebagai hambanya Allah. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Walaupun ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, tetapi kan juga ditunjukkan kepada umatnya Nabi Muhammad kayak gitu. Nih, asbabun nuzul dari surat Ad-Duha itu ya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah itu sedang merasa gak enak badan gitu. Sehingga kan Rasulullah itu nggak sholat malam gitu. Nah, datanglah seorang wanita gitu ya. Muhammad. Jadi wanita ini tuh melihat Tuhannya Nabi Muhammad gitu ya. Kalau sesuai dengan kisah ini tuh sebagai setan, astagfirullahaladzim tuh yang telah meninggalkan engkau. Maka Allah tuh menurunkan ayat ini dari ayat 1 sampai 3 yang menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan Muhammad dan tidak membencinya gitu. Ada juga riwayat lain dikatakan bahwa Jibril untuk beberapa lama tidak datang kepada Rasulullah. Dan kaum musyrikun tuh pada bilang, Muhammad, kamu tuh udah ditinggalin sama Tuhanmu. Kayak gitu. Bayangin gini teman-teman, ketika teman-teman tuh punya pasangan yang dimana itu mau menikah gitu ya. Terus nggak ada kabar dari pasangan kita, sama sekali nggak ada kabar gitu. Terus ataupun kita punya sahabat terus nggak ada kabar gitu. Allah, kamu tuh cuma dimanfaatin aja. Allah, kamu udah ditinggalin sama pasanganmu, jadi kamu gak mau nikah dan sebagainya. Rasanya gimana? Di hati kita pasti sedih kan? Pasti kayak, ya Allah ini gimana ya? Sih rasanya kayak, apakah benar aku ditinggalkan? Gitu. Tapi lanjutlah Allah menurunkan Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3 gitu. Nah, tafsir surat ini ya, Ziti ngambil tafsirnya dari ayat ketiga sama 4 biar nanti teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama yaitu Allah itu tidak pernah ninggalin kita. Ketika teman-teman merasa ataupun dulu kecil bertanya, emang Allah tuh di mana sih? Pernah nggak tanya kayak gitu kepada orang tua kita? Kan Allahku tuh kan dekat ya. Saking dekatnya itu tidak terlihat ketika teman-teman nempelin tangan teman-teman ke mata gitu ya. Kan itu ngerasa gelap ya, ngerasa nggak kelihatan apa-apa gitu. Gitu juga dengan Allah. Ketika kita menempelkan paling dekat di barang yang
sebenarnya ada buku terus kita tempelin di depan eh, apa matanya kita itu nggak terlihat kan sampai bukunya. Itu juga Allah tuh sedekat tuh bahkan lebih dekat lagi gitu. Jadi Allah akan selalu bersama kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi di tafsir Jalalain gitu ya, diriwayatkan bahwa Allah tuh tiada meninggalkan kamu, tiada membiarkan kamu sendirian. Hai Muhammad, Rabbmu dan tiada pula dia benci kepadamu atau tidak senang kepadamu. Jadi ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu 15 hari, wahyu tidak turun-turun kepadanya. Kemudian orang-orang kafir ngatain, gitu, sesungguhnya Rob Muhammad telah meninggalkan dan membencinya. Gitu. Nah, di tafsir ayat 4 itu berkenaan dengan akhirat dulu. Jadi ketika kita merasa kita nggak punya teman, kita merasa kita kesepian. Mungkin ini loh caranya Allah buat nyadarin kita untuk kembali kepada Allah. Mungkin ini cara Allah dari kita untuk apa ya? Kembali kepada Al-Quran. Jadi sepinya kita di dunia ini itu untuk kembali kepada Allah. Itu adalah suatu peringatan dari Allah. Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri ini atau di dunia. Karena itu Rasulullah adalah orang yang paling zuhud terhadap perkara dunia dan paling menjauhi serta paling tidak menyukai hal-hal yang keduniawian. Tapi teman-teman ingatlah dunia dan akhirat itu harus seimbang. Jangan karena oh kita harus mendahulukan emang akhirat terus. Iya, cuman terus teman-teman lalai, nggak mau bekerja di dunia, nggak mau nyari uang, nggak mau gini-gini. Ingat ibadah itu nggak cuma perkara sholat, zakat, ngaji, tetapi kita juga tentang beribadah yang lainnya. Bekerja itu kalau diniatkan ibadah juga ibadah. Makan pun, mandi pun, dan sebagainya. Kalau kita niatkan ibadah, itu jadi ibadah. Memaafkan kesalahan orang lain pun itu adalah ibadah. Nah, coba kita merefleksikan diri kita terhadap ayat tersebut. Ketika kita merasa ditinggalkan, nggak punya siapa-siapa, lalu merasakan kesepian, ya diri ini kayak ngerasa sendirian terus gitu. Apalagi dalam berjuang, rasanya nggak ada orang yang paham. Saya adalah dalam setiap detiknya kita, itu ada Allah yang membersamai kita. Jika mungkin kita belum merasakannya, tanyakan pada diri sendiri ini, bagaimana keadaan keimanannya kita. Merasa sendiri ini kadang dirasakan saat memperjuangkan keduniawian. Sadarlah teman-teman, ketika teman-teman merasa sendiri, itu karena teman-teman terlalu memperjuangkan keduniawian juga ya, salah satu faktornya. Ingatlah bahwasanya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Terkadang terlalu memperjuangkan dunia sehingga kita lupa sama yang ngasih dunia. Padahal Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita puas atas nikmat-nikmat yang diberikan. Lantas ketika satu nikmat aja dicabut, kita ngeluhnya berlebihan. Mungkin bisa direfleksikan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita mengatasi rasa sendiri itu sendiri? Kalau dalam Islam gitu ya, tadi kan sudah berusaha untuk menghadirkan Allah dalam kehidupannya kita. Nah, untuk menghadirkan Allah dalam kehidupannya kita, itu juga beberapa cara biar kita selalu menghadirkan Allah adalah yang pertama, sholat dan zikir. Pernah nggak teman-teman ngerasa sedih terus sholat? Ada nggak di sini yang kayak gitu? Udah, dulu tuh aku pernah ya, pas apa ya, KSM atau apa gitu loh, rasanya tuh udah deg-degan dan sebagainya, takut gini-gini. Temanku tuh ada yang sholat gitu kan. Itu ikut-ikutan sholat juga. Jadi kayak mengatasi rasa takut, kecewa, mengatasi rasa kesepian, kesendirian itu dengan sholat gitu. Emang sholat itu kan juga obat ya. Nah, selanjutnya juga dengan zikir. Tahu nggak teman-teman, terkadang mungkin di sini ada yang punya temennya sedikit gitu, ngerasa sendiri. Mungkin nanti ketika teman-teman dikasih teman banyak, teman-teman sering gibah, teman-teman sering apa ya, melakukan sesuatu yang tidak baik dengan circle-circle tersebut. Makanya Allah menghindarkan dari circle-circle tersebut dan nantinya teman-teman bakal apa ya, di dipertemukan dengan circle-circle yang baik gitu. Gitu teman-teman yang sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita merasa sendiri, zikirlah. Karena zikir ini adalah membuat kita lebih bahagia.
subhanallah, alhamdulillah, insya Allah dan sebagainya. Gitu. Ya, yang selanjutnya ketika kita merasa sendiri, datang teman-teman ke kajian offline, sendirian nggak apa-apa. Di sana teman-teman bakal ngerasa nggak sendiri. Ketika teman-teman ke kajian offline, teman-teman bakalan kayak ketemu orang-orang yang, oh ini sefrekuensi sama aku. Karena sefrekuensinya apa? Sama-sama mau mendekat kepada Allah. Sama-sama mau mendekat dengan Al-Quran. Makanya vibes-nya kajian online sama vibes kajian offline itu tuh beda, teman-teman. Jadi lebih rajin ya kajian offline-nya. Barangkali di kajian offline itu kita menemukan temen yang sefrekuensi sama kita. Jadi kita nggak ngerasa sendirian gitu. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran. Al-Quran tuh kalau diselami itu banyak banget yang belum kita pelajari. Rasa kesepiannya kita, obatilah dengan ilmu. Maka kita nggak akan kok ngerasa kesepian pakai banget. Kesepian, iya kesepian, tetapi kita mengimplementasikannya kepada hal-hal yang positif. Salah satunya itu membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran di sini juga gitu. Oh, bisa ya. Oke, selanjutnya bagaimana mengatasi rasa sendiri juga. Ini kalau ini ya versi versi umumnya gitu. Cari versi bahagianya teman-teman. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jangan menggantungkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Apalagi nanti teman-teman kalau sudah menikah, jangan menggantungkan kebahagiaan itu kepada suami kita nantinya. Karena apa? Kita cari nih bahagia kita sendiri ini seperti apa. Biar kita nanti kalau ditinggalkan mungkin, kalau kita merasa kehilangan, itu kita nggak sakit banget. Atau nggak sesuai dengan ekspektasinya kita nggak sakit. Kita udah kayak carilah porsi bahagianya kita apa? Beli jajan, baca buku, ikut kajian, apalagi nonton, itu boleh. Carilah, carilah bahagia menurut kita sendiri tanpa melibatkan orang lain dalam kehidupan kita gitu. Cari versi bahagia itu. Yang selanjutnya itu dukungan sosial. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, cari komunitas yang dimana itu bisa ngedukung teman-teman untuk selalu deket sama Allah. Jangan boleh kita punya komunitas yang kayak umum gitu boleh, tapi harus balance. Teman-teman juga harus punya komunitas yang dimana itu selalu ngingetin teman-teman ke jalannya Allah. Karena tidak ada pertemanan em, itu tanpa alasan kecuali dilandaskan dengan keimanan. Ketika teman-teman tujuannya duniawi gitu ya, ya itu emang tujuannya duniawi. Tapi ketika teman-teman punya circle yang dimana itu berlandaskan dengan keimanan, nah di situ tuh kayak teman-teman tuh pada tulus gitu ya. Teman-teman, oh karena Allah pertemanannya. Itulah pertemanan yang sehat. Itulah pertemanan yang sangat amat mahal. Yang selanjutnya, independent with iman. Jadi jangan jadi wanita independen yang nggak pakai iman ya kayak ngerasa aku udah bisa cari uang sendiri, aku udah bisa ini. Kita boleh independen, tapi jangan lupa kita dasari dengan imannya kita itu seperti apa. Mungkin nanti kita bisa bahas ya independent with iman itu seperti apa di kajian itu bulanan seperti Quranic Journey biasanya. Nah, yang selanjutnya yaitu tenang teman-teman, kita itu nggak sendirian. Ada Allah yang selalu bersamai kita. Itu yang harus diyakinkan dalam hati kita. Kita nggak sendirian. Ada Allah, ada Allah, ada Allah gitu. Ketika nanti teman-teman ditanyain sama orang-orang, pokoknya, kok kamu hidupnya sendirian aja, kemana-mana sendirian aja, itu ya definisinya independent woman tuh. Gitu. Nggak kok, aku nggak sendirian. Ada malaikat di sampingku, ada Allah yang selalu membersamai aku. Ya, aku independen, tapi independenku adalah didasari dengan iman, karena aku selalu bersamai dengan Allah. Yang selanjutnya yaitu bukalah mata kita, teman-teman. Buka, buka yang lebar gitu loh. Lihat di luar sana tuh banyak orang yang juga berjuang kayak kita. Itu yang kayak sering banget kita itu lupa bahwa di luar sana ada orang yang mungkin sama berjuangnya kayak kita, bahkan lebih, lebih banget. Ketika teman-teman melihat nikmat orang lain, pastinya itu juga dicoba dengan hal yang lain. Ketika kita nggak dikasih itu, mungkin
itu belum waktunya atau kita belum kuat dengan cobaannya. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Zidni sampaikan. Semoga teman-teman di sini jangan ngerasa sendiri ya, gitu. Ketika teman-teman ngerasa sendiri ada masalah, ceritalah di sini. Teman-teman Quranic Journey itu gak hanya komunitas ya, tapi juga keluarga gitu. Yang ada di Jogja pengen ketemuan, boleh banget. Kita sharing-sharing bareng offline kayak ngajuin nih Kak Zidni, kita ketemu offline yuk kayak gitu. Nanti disitulah teman-teman kita bisa saling nguatin, bisa saling mengingatkan gitu. Ataupun nih secara online juga bisa kita mau perkenalan satu-satu apa gimana gitu. Di sini ingat ya, kita nggak hanya komunitas, tapi kita juga keluarga gitu. Mungkin itu aja yang dapat Zidni sampaikan. Oke, sebelum Zidni tutup gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oh, Masya Allah, udah 12 orang ternyata. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku yang tanya nih. Gimana puasanya teman-teman? Sudah ada yang bolong mungkin?